Kalau semisal lu sering merasa bahwa kayaknya gue tuh bodoh banget gitu loh. Kayaknya kalau dibandingkan dengan teman-teman gue, kayak gue tuh kayak bodoh banget, dan bahkan kayaknya gue tuh nggak ada satupun hal yang kayak gue tuh ahli dalam satu hal tertentu gitu. Pernah nggak sih lu tuh ngerasain hal itu? Jujur gue sendiri pun pernah mengalami hal itu. Kalau lu pernah merasakan hal itu, lu kagak sendirian. Karena jujur gue sendiri pernah mengalami hal itu, dan itu tuh terjadi waktu gue SMP, SMA. Waktu gue SMA, gue tuh ngerasa bahwa diri gue tuh kayaknya bodoh banget gitu loh. Kayaknya kok gue gini aja tuh gak bisa gitu loh. Dan memang gue mengakui bahwa kayaknya gue tuh bodoh hampir di semua mata pelajaran waktu gue SMA. Dan kayaknya hampir semua mata pelajaran tuh gue tuh kayak nilai gue tuh kecil-kecil banget. Kalau gue nggak bisa nunjukin nilai rapot gue ya, tapi kalau tahu ya lu kagak tahu sih, tapi kayak gini, nilai rapot gue itu tuh kecil. Yang ada nilai A-nya itu tuh palingan di mata pelajaran kayak apa ya, yang ringan lah gitu, kayak Penjaskes. Abis itu juga kayak bahasa Indonesia itu tuh yang apa ya, itu tuh mata pelajaran yang benar-benar apa ya, yang dapet A lah gue, karena memang tergolong mudah kan, gak terlalu susah. Nah, even di mata pelajaran yang kayak gue suka, jadi waktu gue masih SMA cuman ada 2 mata pelajaran yang gue suka, yaitu kimia sama matematika. Dan even di mata pelajaran yang gue suka itu gue masih dapat nilai C, coy. Di matematika gue masih oke lah, gue masih dapat nilai B sampai B+. Tapi kalau di kimia itu tuh gue cuma dapat nilai C. Gue nggak pernah dapat kimia itu tuh kimia itu tuh B atau B+ atau A, itu tuh nggak pernah. Nilai gue tuh 7 mendekati 8 lah. Dan kalau dikategorikan itu masih termasuk ke dalam nilai C. Dan itu tuh kayak gue tuh merasa kayak anjir, gue kayaknya bodoh banget gitu loh. Kok ketika gue tahu gitu loh ya kan, nilai teman-teman gue, mereka tuh tinggi-tinggi banget gitu loh. Dan sampai gue heran kayak, ini gue yang bego atau kayak gimana gitu loh. Dan gue sampai waktu gue SMA, gue tuh merasa bahwa kayaknya gue tuh bodoh banget gitu loh. Karena bener-bener kayak gue tuh ulangan selalu remet, ujian pun juga selalu remet. Kayak gue tuh ngerasa kayak anjir lah, bahkan di mata pelajaran yang kayak gampang. Tapi kayak gini, tapi ketika gue masuk kuliah gitu loh ya kan, gue masuk ke jurusan yang gue suka, yang gue tuh bener-bener enjoy. Ternyata gue tuh selama ini tuh bukan bego, gue tuh cuman belum menemukan passion gue aja gitu loh. Gue belum menemukan apa yang gue suka aja. Jadi kayak gini, gue cerita deh ya. Ya seperti biasa ya, podcast gue penuh dengan cerita-cerita gue. Jadi waktu gue masih SMA, gue tuh paling benci banget sama mata pelajaran yang hafalan. Pokoknya mata pelajaran yang hafalan tuh kayak gue tuh bener-bener kayak udah skip aja lah udah. Kayak sejarah sama biologi itu kayak gue bener-bener kayak benci banget 2 mata pelajaran itu. Jadi gue tuh pada saat itu tuh ngerasa gue tuh bodoh banget waktu gue kelas 10 di pelajaran biologi. Jadi kalau lu ingat mata pelajaran biologi kelas 10 semester awal, itu kan kita belajar tentang kayak nama-nama ya kan, nama-nama ilmiah dari hewan-hewan, kayak nama-nama bakteri, nama-nama spesies gitu. Tahu kan, kita kan belajar tentang bakteri, habis itu mikroorganisme, virus dan segala macamnya lah. Dan itu tuh banyak berkaitan sama yang namanya nama-nama ilmiah kan. Nah, kalau nama-nama ilmiah dari suatu organisme itu kan pasti itu tuh ada cara penulisannya ya kan. Nah, entah kenapa pada saat itu tuh gue tuh dikasih tugas lah gitu loh, dan disuruh nulis nama ilmiah gitu loh. Nah, entah kenapa ini guru biologi gue, yang mana guru biologi gue ini pun juga wali kelas gue waktu gue kelas 10, dia kayak mempermasalahkan terus. Padahal kayak gue udah ngikutin gitu loh cara nulis temen gue gitu loh.
yang benar gitu loh. Gue udah ngikutin temen-temen gue yang benar, dan terus kayak dia sih cuman yang kayak coret terus sampai kayak gue dulu diomelin. Terus lu tau gak siapa? Dia tuh sampai bilang ke gue kayak, aduh kamu cara nulis aja kagak bisa. Anjir, gue tuh udah ngikutin gitu, apalagi yang salah. Dan kayak gue rasa itu tuh apa yang gue tulis itu tuh udah benar gitu loh. Kayak gue tuh udah ngikutin sama persis jawaban temen gue yang benar gitu loh. Tapi kok nih guru tuh masih mempermasalahkan gitu loh. Dan kayak gue tuh sampai heran gini, ini tuh gue yang bego atau kayak gimana gitu loh. Dan ya gue sejak saat itu gue kayak apa ya, gue merasa bahwa kayaknya gue tuh bodoh banget itu loh, terutama di mata pelajaran yang kayak hafalan. Dan setelah itu ya sampai ke kelas 12 pun, sampai gue lulus pun nilai-nilai gue tuh anjlok ya, terutama di biologi, kimia, fisika. Aduh, apalagi dari fisika tuh gue bener-bener skip banget. Itu gue tuh bener-bener anjlok banget, dan nilai gue tuh mostly B doang, B ya, bukan B plus, B, C, yang A tuh dikit banget. Why, kenapa? Tapi ketika gue masuk ke universitas, gue masuk ke jurusan yang kayak gue bener-bener passionate banget, gue bener-bener suka, yaitu jurusan kimia. Gue merasa bahwa gue tuh gak bego gitu loh. Gue merasa gue enjoy banget, gue bisa mengikuti setiap materi dengan baik. Even kalau misalkan dibandingkan antara nilai gue dengan teman-teman gue yang lain, nilai gue justru jauh lebih tinggi gitu loh. Nilai-nilai yang gue dapat di kuliah itu tuh bahkan jauh lebih tinggi gitu loh, dibandingkan dengan teman-teman gue yang lain. Dan kayak apa ya, gue merasa gue menyadari gitu loh, ketika gue masuk kuliah gue menyadari bahwa lu cuman belum menemukan apa yang lu suka aja gitu loh. Gue yakin bahwa setiap orang di dunia itu gak ada yang bodoh secara akademik. Gue yakin setiap orang di luar sana tuh punya kemampuannya masing-masing, dan gue percaya bahwa Tuhan itu tuh menitipkan satu talenta buat lo. Dan talenta itulah yang menurut gue yang membekali seseorang tuh untuk apa ya, mereka mengembangkan diri mereka. So itu adalah satu hal yang gue percaya bahwa setiap orang tuh pasti pintar dalam bidangnya masing-masing. Kalaupun lo merasa bahwa diri lo tuh gak pintar, dan lo tuh merasa bahwa diri lo tuh bego banget gitu loh ya, jangan berpikir hal itu. Karena gue yakin dan percaya bahwa pasti ada satu hal yang kayak lu tuh unggul gitu loh dalam satu hal, dalam satu bidang. Lu cuman belum menemukan aja. And in order to get that, kayaknya lu harus mencoba setiap hal gitu loh, dan mencoba untuk practice. Karena gue pun untuk bisa suka kimia, gue udah melalui banyak hal gitu loh. Gue mencoba untuk kayak practice, latihan, dan juga mencoba berbagai latihan soal. Dan semua yang itu tuh harus dilakukan melalui usaha gitu. So jangan menganggap bahwa diri lo tuh bodoh, karena setiap orang pasti itu ahli dalam satu hal ataupun dua hal. Dalam satu hal tertentu sih pasti. Ya, mungkin that's all yang bisa gue sampaikan di podcast pada kali ini. Ingatlah bahwa lu tuh berharga, dan so sorry banget tadi videonya kepotong karena memorinya full. Maybe that's all guys for today's episode. Thank you so much banget buat teman-teman semuanya yang udah ngedengerin podcast ini itu sampai habis. Dan gue harap you can learn something new from this podcast. Gue berharap lu bisa mendapatkan satu hal yang baru, satu insight yang baru dari podcast ini. See you guys on the next episode. Bye. Enjoy.